Banyak yang salah mengartikan bahwa menjadi guru itu rumit. Menjadi guru itu mudah, siapapun bisa asal memenuhi 7 kriteria ini. Apa saja? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Ada 7 syarat untuk menjadi guru hebat. Tidak harus berkuliah, meskipun sekarang syarat formalnya harus lulusan sarjana, tapi sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa, asal punya 7 kriteria ini. Itulah yang namanya guru di masyarakat. Jadi masyarakat, petani, pedagang, buruh pabrik, dia akan menjadi guru asalkan memenuhi 7 kriteria ini, termasuk lulusan perguruan tinggi. Menjadi guru itu 7 langkah. Yang pertama, bersyukur. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi guru. Ada kesempatan, ada yang menunjuk, ada tempatnya, ada siswanya. Coba kalau tidak ada tempatnya, tidak ada kesempatan, nggak ada sekolahnya, nggak ada muridnya, kita tidak berarti apa-apa. Jadi yang pertama, bersyukur. Kita ditakdirkan menjadi guru. Bersyukur kita diberi kesempatan menjadi guru. Yang pertama, bersyukur. Yang kedua, berdoa. Guru yang hebat dia senantiasa berdoa agar dirinya dapat mengajar dengan baik dan agar siswanya dapat menjadi orang yang hebat mencapai tujuannya setelah melalui sentuhan kita sebagai guru. Berdoa ini teramat penting. Banyak guru yang tidak berdoa ketika mengajar. Hanya murid yang disuruh berdoa, gurunya tidak berdoa. Berdoa atas kesempatan itu, berdoa agar dirinya bisa mengajar dengan bagus, dan berdoa agar muridnya mampu menjadi orang yang hebat dan menerima materi dengan baik. Itu yang kedua, berdoa. Setelah bersyukur, setelah berdoa, nah yang ketiga adalah berterima. Percuma kita bersyukur, percuma kita berdoa, tapi tidak berterima. Artinya berterima itu alam menerima kita sebagai guru, orang lain percaya bahwa kita sebagai guru, murid itu menerima kita sebagai guru dengan senang hati, dan diri kita berterima menjadi seorang guru. Banyak orang yang tidak berterima, artinya alam tidak menerima dia jadi guru, karena perbuatannya orang lain tidak percaya kalau dia menjadi guru, bahkan murid tidak mau diajar, karena guru itu tidak berterima. Berterima itu bisa lewat perilaku, lewat pakaian, lewat suara, lewat tingkah laku kita, yang penting orang lain percaya kalau kita itu guru. Rambut yang acak-acakan itu tidak berterima, karena banyak orang yang tidak mau diajar oleh orang yang rambutnya acak-acakan. Bajunya harus rapi, dan seterusnya. Pokok langkah yang ketiga, Anda harus berterima. Yang keempat, meskipun sudah bersyukur, meskipun sudah berdoa, meskipun sudah berterima, kalau nggak punya yang keempat ini, nggak ada artinya. Apa yang keempat itu? Berilmu. Jadi guru yang hebat, dia harus berilmu sesuai dengan bidangnya. Berilmu itu punya wawasan tinggi, punya hati yang kuat terhadap ilmu tadi, dan mampu menerapkan keilmuan tadi. Berilmu itu menjadi salah satu pokok bahwa orang itu bisa dianggap sebagai guru. Kita tidak mungkin menjadi guru pertanian ketika kita tidak punya ilmu pertanian. Kita nggak mungkin dipercaya sebagai guru persenjataan ketika kita tidak punya ilmu tentang senjata. Tidak mungkin kita ilmu membawa acara kalau kita tidak punya kemampuan untuk membawa acara. Jadi berilmu itu penting, ya. Punya ilmu itu penting setelah berterima tadi. Lalu yang kelima,
berproses. Yang kelima, berproses. Setelah dia berterima, setelah berilmu, ya harus berproses, mampu menjalankan proses hubungan antara siswa dengan kita, antara murid dengan kita, antara yang kita didik, peserta didik dengan kita, dalam sebuah proses. Nah, proses ini memerlukan metode yang bagus, media yang bagus, dan cara atau strategi prosedur yang bagus ketika ngajar. Banyak guru yang berilmu gagal di proses, maka pembelajaran minim hasilnya. Banyak orang yang berilmu tapi tidak bisa berproses karena tidak tahu tentang metode pembelajaran, tidak tahu tentang media pembelajaran, dan tidak tahu strategi dan prosedur mengajarnya. Jadi berproses itu menentukan ketika pertemuan langsung antara siswa dengan kita dengan siswa dalam satu momen, satu tempat, satu metode, satu media. Dialah berproses. Ya. Setelah berproses, selanjutnya yang keenam, bersahabat. Jangan hanya melulu proses, tetapi persahabatan itu penting. Guru harus bersahabat dengan siswa, sehingga siswa juga akan bersahabat dengan guru, maka disitulah ilmu akan masuk. Proses akan terjadi. Proses nggak akan terjadi kalau gurunya nggak bersahabat. Dia bersahabat itu artinya dia masuk ke dunia anak dan membawa dunia anak kepada kita. Dan bahasanya disesuaikan dengan bahasa anak, kemudian alam pikirnya sesuai dan dengan alam pikir anak-anak, ilmu yang kita turunkan dalam proses, kita bungkus dengan sebuah persahabatan. Siap bersahabat ya dengan anak, jadi jangan jaga image, jaim, hanya untuk wibawa. Tidak, wibawa itu ditentukan oleh seberapa kuat persahabatanmu. Bukan mengambil jarak, tapi dalam satu jarak, satu proses, satu momen, persahabatan itu terjadi. Nah, yang ketujuh adalah berkarsa. Berkarsa itu punya keinginan, punya cita-cita, punya kehendak. Atau dalam bahasa Inggrisnya konatif, ya, konasi. Jadi dia punya konatif, punya keinginan agar anaknya kelak menjadi generasi berikutnya dari dia. Anak-anak muridnya kelak menjadi orang hebat. Dan kelak apa yang diajarkan bermanfaat untuk seterusnya bagi anak itu. Dan kita punya kekuatan untuk mendorong agar anak itu kelak menjadi orang yang sempurna. Begitu. Itulah 7 modal dasar seorang guru ketika mengajar. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.